Saya bersyukur boleh berjumpa dengan saudara pada pagi hari ini. Dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saya mau menyampaikan sebuah pertanyaan. Seberapa penting kekayaan dunia ini bagi saudara? Yesus merespon saudara, apapun jawaban saudara, dalam Matius 16 ayat yang ke-26. Dia bilang begini, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Yesus dengan lantang, lugas, memberikan posisi terhadap semua harta kekayaan di dunia ini. Dia berkata, itu tidak bisa mengantarkanmu kepada kekekalan untuk menyelamatkan nyawa, memperoleh hidup yang kekal. Saudaraku, kita perlu berhati-hati pada zaman sekarang ini ketika kita digoda untuk begitu tergoda, mempesona dengan semua yang ditawarkan oleh dunia ini. Lalu bagaimana sikap kita sebetulnya, saudaraku? Apa sebetulnya yang penting dalam hidup ini? Bagaimana kita menghindari supaya kita jangan kehilangan nyawa kita? Saya mengajak saudara belajar dari Lukas pasal yang ke-12. Ayat yang ke-13 sampai dengan 21. Kita tidak akan baca semuanya, tapi saya akan ambil cuplikan-cuplikannya, saudara. Dalam pembicaraan ini, ayat 13 dikatakan seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya berbagi warisan dengan aku. 14, tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atas pengantara atas kamu? Yang mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Yesus memperingatkan pertama, hati-hati dengan ketamakan. Hindari ketamakan. Ini penting sekali, saudara dikasihi Tuhan, untuk kita menghindari ketamakan. Jangan sampai ada ketamakan. Karena apa? Yesus berkata, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan dari Tuhan. Yang kedua, yang Yesus mau katakan kepada kita, hindarilah kebergantungan ataupun keterikatan akan kekayaan atau keduniawian. Hindarilah terikat, terpesona dengan semua hal duniawi ini. Ayat 19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Hindari semua yang membuat saudara merasa seolah-olah kalau nggak ada uang, hidup ini terasa gersang. Saudara harus keluar dari itu. Karena itu sudah merupakan bibit daripada keterikatan kita terhadap mamon, keterikatan kita terhadap dunia ini. Dan orang yang sudah terikat dengan duniawi, maka dia akan selalu berusaha mengejarnya. Bahkan mau melakukan apa saja demi mendapatkannya. Bahaya sekali, saudara. Dan yang ketiga adalah supaya kita menghindari egois. Ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Yaitu orangnya apa? Bodoh, egois, yang melakukan semua untuk mendapatkannya. Yang gak peduli dengan orang lain. Bahkan dia gak peduli dengan Tuhan demi mendapatkan kekayaan. Sangat egois. Dia lupa bahwa hidup kita ini pun sebetulnya adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Dan saudara kalau dikasihi Tuhan, apa yang paling berguna bagi saudara dalam hidup ini? Apa yang saudara sebutkan sebagai kekayaan dalam
Saya mau berkata kepada saudara, ketika saudara memiliki Yesus Kristus, saudara adalah orang yang paling kaya. Dan jangan sampai Yesus yang ada padamu diambil oleh ketertarikan kita kepada harta duniawi, ketertarikan kita kepada kekayaan duniawi. Biarkanlah semuanya kita hanya fokus kepada Tuhan Yesus saja. Tuhan memberkati.